Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan bi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang mulia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan taufik hidayah inayah yang telah dianugerahkan kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan kita minat dhulumati ilan nur. Muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman akhir, zaman sekarang ini banyak sekali godaan-godaan kehidupan, yang mana godaan-godaan itu terkadang membuat kita terlena, akan lupa kewajiban, akan lupa menjalankan syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman akhir ini, tidur itu termasuk ibadah yang baik. Jadi hakikat takwa, hakikat orang yang tunduk kepada syariat Rasul, yang pertama adalah tarkul ma'asi, tinggalkan atau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Di zaman akhir itu jika hamba Allah ya biasa-biasa aja, melakukan sholat sudah, nggak usah tahajud malam, melakukan puasa sudah, nggak usah ditibai 6 hari setelah lebaran, tidur aja itu sudah termasuk ibadah yang terbaik. Jadi sesuai ayat Allah, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Jadi ayat ini ternyata sangat relevan di akhir zaman, karena dengan tidur, meskipun tidak sholat malam, meskipun tidak tahajud, tidur itu bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Jika tidur maka orang tersebut tidak ghibah, jika tidur orang tersebut tidak mencuri, jika tidur orang tersebut tidak mabuk, jika tidur orang tersebut tidak dugem dan lain sebagainya ya. Maka tidur termasuk ibadah, apalagi tidurnya yang sebelum tidur disertai dengan doa ini. Maka sekarang ini baik-baiknya orang di akhir zaman ini lengkap melakukan kewajiban, ini sudah sangat baik, meski orang tersebut jarang melakukan sunnah-sunnah ya, jarang melakukan sholat sunnah rawatib, jarang melakukan sunnah puasa dan lain sebagainya. Semoga tidur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidur yang bermanfaat, tidur yang diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala, tidur yang bisa menjaga kemaksiatan-kemaksiatan. Jika tidur kita bisa menjaga kemaksiatan, maka tidur itu termasuk ibadah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.